Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Kita ngomongin Gapi lagi lah. Suasana berbeda karena kita tag ini di studionya Rabu Seru. Biasanya kan di farm. Nah, karena ini mau suasana yang beda juga, mau nyoba studio juga. Nah, kita ngobrolin Gapi ini di studio, tapi nanti ada beberapa video Gapi yang sudah kami siapkan tentunya. Oke, kali ini ada Gapi yang menarik yang saya mau kenalkan ke teman swasti, yaitu Gapi Snake Skin Red Tail yang matanya hitam atau yang jenisnya base body grey ya. Nah, seperti apa ikannya? Ini dia. Nah, kita mau bahas beberapa keunikan, beberapa kekurangan dan kelebihan dari ikan ini. Artinya saya akan membuat video ini secara fair ya. Jadi menurut pandangan saya, ikan ini punya kelebihan dan punya kekurangan tentunya ya. Nah, kita bahas satu persatu. Dari ciri-cirinya dulu ya. Ikan ini matanya hitam, base bodinya grey. Nah, kemudian ada snake skin di badannya, hampir rata semuanya, badannya ada snake skin, kemudian ekornya polos. Ini secara ciri-ciri fisik dari ikan ini. Makanya dia memiliki nama snake skin red tail, karena diambil dari fenotip fisiknya. Nah, buat teman-teman yang belum hafal dengan jenis-jenis ikan, nah ini salah satu video yang menarik yang mungkin Anda perlu disimak. Setiap video ini Anda akan mulai satu persatu akan kenal dengan jenis-jenis ikan Gapi. Mulai dari snake skin red tail ini, kemarin ada mozaik, kemudian ada black Moscow dan lain-lainnya. Nah, untuk penyebutan nama sendiri, ikan Gapi itu disebutkan dari kepala, badan, ekor. Nah, karena ini kepalanya kan mata hitam, base bodinya grey, biasanya nggak ada tambahan apa-apa, langsung ke badannya. Badannya kan ada motif seperti itu ya, motifnya kayak sisik ular, makanya disebut snake skin. Kemudian ekornya merah, nggak ada motifnya, makanya disebut red tail. Nah, ini dari segi fisiknya, fenotipnya, kemudian jadilah sebuah nama snake skin red tail. Oke, kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Ini video kayaknya bakal cepet banget ya, karena saya ngomongnya kok cepet banget ini. Kejar-kejar waktu kayaknya. Nah, untuk kelebihannya dahulu lah, biar kita bisa lebih suka ya. Nanti kekurangannya yang akhir. Kelebihannya dahulu. Ikan ini punya kelebihan secara daya tahannya sangat kuat. Kenapa? Karena dia matanya hitam, base bodinya grey, otomatis dia itu adalah ikan yang mudah beradaptasi, mudah perubahan suhu, cuaca, dan lain-lain. Dia tidak begitu terpengaruh karena memang ikan Gapi ini base bodinya grey, matanya hitam seperti ikan-ikan jenis yang lainnya. Kelebihan yang kedua, dia memiliki corak badan yang cukup bagus. Nah, kelebihan untuk ikan-ikan yang ekornya polos, biasanya corak badannya bagus. Kenapa? Karena mungkin semua berkumpul di badan ya. ini menurut saya. Kayaknya semua coraknya mengumpul di badan, akhirnya di badan itu coraknya menjadi padat, mantap, dan pulen. Wah, kok kayak teloy. Jadi di badannya itu coraknya jadi penuh gitu loh ya. Nah, kemudian jarang sekali kita temui corak badan ini yang ada motif-motif lain, misal ada tombelnya, ada macam-macam, kecuali di galaksi kan ada juga galaksi yang red tail gitu.
Nah, ini kelebihannya yang kedua. Kelebihan yang ketiga, dia memiliki form body yang bagus. Form bodinya adalah besar ya, badannya gede, ekornya bisa lebar. Kemudian mungkin kalau ngomongin delta, dia termasuk ikan yang mempunyai form yang deltanya bagus. Kalau menurut saya sih deltanya bagus, apalagi ikannya bisa besar. Kenapa ikannya ini bisa besar? Karena ikan ini adalah ikan persilangan. Biasanya ikan persilangan itu memiliki karakter ikannya itu gede-gede gitu ya. Nah, dan dia belum terlalu inbreed. Kecuali nanti kalau dia di inbreed terus biasanya semakin kecil. Jadi kalau belum terlalu inbreed biasanya ikannya gede-gede kayak gini. Tergantung bagaimana cara Anda menjaga genetik dari ikan ini. Oke ya, itu adalah kelebihan 3 snake skin red tail. Kita ngomongin sekarang kekurangannya. Biar videonya semakin cepat, saya ngomongnya semakin cepat juga. Ini cepet-cepet jadi saya batuk. Oke, kekurangannya di ikan ini adalah karena dia grey, karena dia mata hitam, bukan albino. Pasti warna hitam itu muncul. Nah, Anda bisa lihat di video kalau warna hitamnya masih cukup kuat. Nah, di belakang, di saddleback-nya kadang keluar. Bahkan kadang keluar motif di ekor yang itu pengaruh dari pigmen warna. Kalau ikan ini di versi albino atau di versi blonde, itu ekor biasanya nggak muncul coraknya. Karena ini di versi grey, warna hitamnya kuat, dia memiliki melanin atau pigmen warna hitam, maka kadang muncul warna pada ekor. Kenapa? Karena sebenarnya warna di ekor itu nggak polos-polos amat. Sebenarnya kalau kita lihat secara mikroskopik ya, angel temen sih ngomong mikroskopik. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat secara detail biasanya dia terdiri dari beberapa motif. Cuma kalau yang di albino karena motifnya merah ditumpuk dengan motif merah, kemudian di antara motif itu tidak ada pigmen warna hitam, maka kelihatan polos. Nah, ini biasanya ada pigmen warna hitam di antara tumpukan itu. Merah yang menumpuk merah, di pinggir-pinggirnya ada pigmen warna hitam sehingga kelihatan jadi kayak corak. Kayak gitu ya. Makanya ini menurut saya kekurangannya adalah karena dia adalah grey, dia memiliki pigmen warna hitam, jadi mempengaruhi corak warnanya itu di ikan ini. Jadi mempengaruhi secara keseluruhan dari pewarnaan ikan ini. Kekurangan yang kedua adalah karena dia tadi harusnya ekornya polos. Biasanya kalau di ikan ini ekornya kadang masih keluar coraknya, terutama untuk teman-teman yang breed ini dan dia masih di usia 2-3 bulan lah, itu kelihatan bukan snake skin red tail, masih kelihatan kayak kobra aja, kayak red cobra kayak gitu. Cuma semakin dewasa biasanya coraknya ini semakin menghilang biasanya. Jadi buat teman-teman yang ternak ini jangan khawatir kalau di usia masih muda keluar coraknya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Biasanya kalau udah gede kayak gini, walaupun ada yang gede itu ada yang keluar coraknya juga ya. Di video tadi udah terlihat ya ada yang keluar coraknya. Saya memang tidak memilih secara spesifik yang bagus-bagus saja, yang ada coraknya pun yang mungkin saya anggap ini sebagai contoh bahwa dia keluar coraknya karena ini menjadi kekurangannya si ikan ini, tetap saya tampilkan gitu ya. Selanjutnya kekurangan yang ketiga, nggak usah banyak-banyak kekurangannya, nanti tidak terlalu jelek nanti saya mengomentari ini, terlalu pedes nanti ya. Kekurangan yang 3, ikan ini biasanya kalau di Indonesia itu nggak bisa ikut kontes karena tidak ada kelas yang mewadahi kontes ini, kecuali hanya AOC, any other color gitu, bisa masuk ke situ. Tapi itu pun berat. Karena apa? Karena kalau head to head sama jenis yang lain memang agak-agak berat ini. Makanya ikan ini agak, kalau nggak ada yang mendobrak untuk kontes gitu, biasanya kan agak-agak sulit gitu loh ya. Nah, tetapi dari kekurangan 3 itu sebenarnya kalau menurut saya sih tidak jadi masalah. Pustaka kita tentang gapi harus semakin banyak. Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki jenis strain gapi terbanyak di dunia. Nah, ini termasuk salah satu yang harus kita pelihara, harus kita budidayakan, harus kita lestarikan. Salah satunya saya juga membuat video ini supaya membuktikan bahwa nih dalam dunia ini pernah ada ikan snake skin red tail yang bagus seperti ini.
Gitu teman-teman. Jadi memang dari semua kelebihan dan kekurangan ini tentunya ada hikmahnya. Wah, ya pengajian ini ada hikmahnya. Nah, kita tinggal bagaimana kita menyikapi ini. Apakah ini mau kita perbaiki lagi secara genetiknya, perbaiki lagi secara fenotipnya, apakah ini malah menjadi bahan persilangan baru untuk menjadikan jenis baru lagi. Nah, pokoknya ikan ini menurut saya cocok banget lah untuk dikoleksi, dan bisa jadi loh teman-teman mungkin pelihara ikan ini tidak hanya untuk diternak menjadi anak ikan ini, tapi bisa jadi untuk bahan untuk jenis-jenis lain, misal menjadi red cobra atau mungkin jenis yang lain lah. Saya mungkin imajinasi teman-teman lebih kemana-mana sendiri, lebih tahu lah imajinasi untuk teman-teman sendiri. Itu teman-teman, ini adalah salah satu video yang kali ini kita bahas tentang snake skin rattle. Mudah-mudahan teman-teman tambah ilmu baru tentang jenis-jenis ikan gapi, karena saya akan selalu memberikan informasi, memberikan tentang dunia gapi dan tentang jenis-jenis ikan gapi. Saksikan terus Swas TV pokoknya. Jangan lupa subscribe Swas TV ya. Silahkan komen-komen kalau ada pertanyaan atau kalau ada sanggahan, silahkan boleh komen-komen. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam swasti, salam inspirasi. Uhui.